wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Kamaludin Mustafa Eskom dari SMK Plus Al Musyaropah Jakarta yang berprovinsi di DKI Jakarta. Pada hari ini Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan memberikan materi tentang DNS pada kelas 11 TKJ. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji untuk saya pribadi guna kedepannya untuk perbaikan saya dalam pembelajaran yang akan datang. Marilah sama-sama kita simak dan saksikan materi pembelajaran saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk kedepannya. Pada doa, salah satu siswa Bapak persilakan. Kita berdoa agar ilmu kita diberkahi oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saudara Dwiki yang telah memimpin doa untuk anak-anak. Oke anak-anak, karena 1 jam ke depan kalian akan bersama Bapak, cari posisi yang enak untuk duduk kalian agar kalian nyaman dalam pembelajaran, karena dalam beberapa waktu ke depan kalian akan menyaksikan pembelajaran dari Bapak ya. Oke, udah anak-anak posisinya? Udah, Pak. Ya, Pak, sudah. udah. Ya, sudah, bagus. Terima kasih. Oke, kita simak lagu Padamu Negeri agar menumbuhkan jiwa patriotisme kita, tambah cinta pada negeri kita, tambah cinta kepada tanah air kita. Oke, kepada seluruh siswa harap duduk dengan tegak dan menyimak sampai selesai. Kehadiran, silakan kalian scan atau kalian klik link ada di bawahnya. Oke, sudah diisi absen? Sudah, oke, sudah diisi ya. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Oke, Bapak cek ya yang hadir berapa orang. Oke, presensi kehadiran kalian. Oke. Ya, cukup banyak, 27 orang. Bapak ucapkan terima kasih telah mengisi presensi kehadiran kalian. Oke, kita lanjut anak-anak, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, kalian memahami DNS server pada Mikrotik Router OS dalam jaringan komputer dengan benar. Ya, itu. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan cara kerja DNS server pada Mikrotik Router OS dalam jaringan komputer dengan tepat.
Lalu yang ketiga, kalian dapat merancang DNS server menggunakan Mikrotik Router OS dengan benar. Yang selanjutnya, kalian membangun DNS server menggunakan Mikrotik Router OS dengan tepat. Fungsi DNS itu pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Itu yang pertama ya. Jadi fungsi DNS meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itu ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika kita sedang mengakses internet. Komponen DNS itu ada domain name ya. Domain name ini adalah nama dari domain atau IP. Nah, seperti itu. Jadi IP ini diberikan nama atau domain. Yang kedua, komponennya itu ada IP address. Nah, IP address-nya ada misalnya 192.168.0.1 atau 192.168.1.1. Lalu ada juga web servernya, seperti itu ya anak-anak. Jadi ini komponen DNS. Yang penting ada perangkatnya. Di sini kita menggunakan router, Mikrotik Router OS perangkatnya ya. Jadi nanti kalian praktek masing-masing menggunakan Mikrotik Router OS untuk menambah skill dan pengetahuan kalian ya, untuk menambah keterampilan kalian. Ini komponen DNS. Yang pertama cara kerjanya ini ada IP address ya, di sini ada skemanya. IP address, ada penyimpanan, ada data juga, ada network. Nah, di sini ada server. Nah, jadi DNS itu IP-nya ini ditranslasikan menjadi alamat URL dengan keamanan atau security yang diberikan secara otomatis oleh Mikrotik Router OS. Nah, di sini ada jaringan. Jaringan itu network misalnya. Nah, jaringan ini kita buatnya bisa menggunakan near cable tanpa kabel atau jaringan kabel. Ya. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Paham, Pak. Paham. Oke, anak-anak ada yang mau bertanya? Bapak buka pertanyaan. Silakan. Apa fungsi utama dari DNS server, Bapak? Apa fungsi utama DNS server? Ya, pertanyaan pertama dari Eca. Oke, Bapak jawab dulu ya pertanyaan pertama dari Eca. Fungsi utamanya yaitu untuk merubah alamat IP ke alamat URL. Jadi dari alamat IP itu dirubah ke alamat URL. Itu fungsi utamanya ya dari DNS server atau DNS domain name server. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, Bapak buka. Ada yang ingin bertanya? Siapa yang Makasih, Bapak. Ya, sama-sama, Maharani. Saya, Pak. Ya, Najwa. Ya, oke, sebentar. Najwa dulu, Najwa. Oke, Najwa, silakan. Apa itu sebenarnya DNS server, Pak? Apa itu sebenarnya DNS server ya? Iya. Oke, DNS server. DNS server itu atau domain server itu adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk merubah atau mentranslasikan alamat IP address ke alamat URL. Ya, itu adalah DNS. Jadi DNS itu biasanya mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Jadi setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kira-kira itu ya, Najwa Nabila. Terima kasih, nanti akan Bapak berikan nilai tambah. Ya, lanjut pertanyaan ketiga. Ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan Siti Amira. Sebutkan kelebihan dan kekurangan DNS server. Ya, oke. Terima kasih Siti Amira. Ya, Dede dia ntar Iya, Pak. bertanya. Oke. Oke, kelebihannya pertama
yang pertama itu lebih mudah untuk berinternet ya Siti Amirah. Jadi kelebihan yang pertama dari DNS itu lebih mudah untuk berinternet. Yang kedua lebih konsisten dalam penggunaan, itu adalah kelebihannya. Yang ketiga itu lebih mudah dikonfigurasi. Dan yang keempat lebih aman. Jadi yang keempat itu lebih aman jika menggunakan sistem DNS. Karena semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Nah, sistem tersebut itu juga akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan DNS. Kekurangan DNS yang pertama, kalian harus menambahkan perangkat untuk DNS. Seperti itu. Nah, contoh di sini apa? Kita menggunakan mikrotik. Nah, berarti kita harus punya router mikrotik seperti itu. Yang kedua, kalian harus menginstalasi jika tidak menggunakan router, misalnya menggunakan Linux sebagai servernya seperti Ubuntu atau Debian. Nah, kalian harus menginstal lagi seperti itu. Itu kekurangannya. Yang ketiga, kekurangannya dari DNS adalah dia itu bisa terjadinya crash. Jadi pada saat kalian terjadinya crash, pengaturan konfigurasi tidak sesuai atau tidak paham, maka akan terjadi crash atau tidak terhubung ke dalam internet. Seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Bapak-bapak silakan. Iya, sama-sama Siti Amirah. Oke, Dea, silakan Dea. Bagaimana cara kerja utama DNS server, Pak? Cara kerja DNS server. Oke, terima kasih pertanyaan dari Dede Dea. Cara kerjanya. Cara kerjanya itu DNS itu pertama ada root level domain ya, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya itu berwujud tanda titik ya. Jadi bagian paling belakang sebuah URL, itu cara kerjanya yang pertama. Yang kedua ada namanya top level domain, adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain, seperti itu. Jadi terdapat dua jenis TLD ini, top level domain yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu ada generic top level domain atau GTLD, dan yang satunya lagi ada country code top level domain atau CCTD, seperti itu ya. Nah, langkah cara kerja selanjutnya yaitu ada second level domain. Nah, nama lain untuk domain itu sendiri. Nah, ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Nah, dalam kasus URL ini misalnya yang dimaksud itu SLD, second level domain ya. Selanjutnya ada third level domain atau subdomain, merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri apabila domain diibaratkan sebagai rumah ya. Itu dia. Yang terakhir ada hostname. Nah, ini biasanya disebut juga scam. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Nah, lalu gimana DNS bekerja pada tahapan-tahapan ini? Jadi DNS bekerja dalam tahapan-tahapan ini dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, lalu ada root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Jadi itu adalah langkah-langkah atau cara kerja dari DNS server ya. Jadi asesmen kognitif. Nah, di sini ada barcode, kalian bisa scan atau kalian klik link yang ada di bawahnya. Jadi kalian tinggal klik aja. Sudah selesai anak-anak? Bapak berikan waktu untuk mengisi. Sudah. Sudah, Bapak. Sudah, oke Bapak cek hasilnya ya. Ya, terima kasih. Ini udah ada 21 yang merespon ya. Ada nilainya, ada langsung.
Ada ini nilainya, ada yang 80. Oke, jadi nilai langsung tampil ya di tempat kalian. Sini nilai langsung tampil. Yang ngerjain siapa aja, nilainya berapa aja udah tampil ya. Kalian tinggal lihat aja langsung. Oke. Oke, Bapak ucapkan terima kasih anak-anak karena telah mengerjakan ini asesmen. Oke, kita lanjut ya. Langkah-langkah instalasi dan konfigurasi. Di sini kita menggunakan aplikasi Winbox, kita refresh. Di sini ada MAC address, kita klik aja MAC address ya, tadi kita sudah buat. Loginnya admin, passwordnya kosongkan saja karena ini standar, nanti bisa kita ganti sendiri. Lalu connect. Ya, kita tunggu sampai terhubung. Nah, di sini tampil, ini adalah menu tampilan dari Winbox ya. Jadi login Mikrotik itu ada yang menggunakan Winbox, ada yang menggunakan Webpick. Tampilannya sama aja. Langkah pertama adalah cari menu IP, lalu address, ada cloud, DHCP client, DHCP relay, DHCP server. Nah, setelah kita klik menu IP, yang pertama adalah DHCP client. Kita klik add di sini add. Nah, ini saya sudah bikin ini add. Nah, ada ether 1, add tampilannya seperti ini. Kalau add posisinya ether 1 ya, usahakan ether 1. Nanti klik apply, oke. Setelah oke, hasilnya seperti ini. Itu yang pertama, langkah pertama. Statusnya sudah bound. Kalau sudah bound, biasanya sudah dapat internet. Yang kedua adalah IP, lalu menunya address atau addresses. Nah, seperti ini. Di sini kita tambahkan juga IP-nya, kita ketikkan aja. Misalnya 192.168.100.1/24 atau subnettingnya 24. Saya klik networknya atau saya klik play, biasanya networknya otomatis. Interface-nya ganti di ether 2 ya. Nanti apply. Saya ganti di ether 2. Kalau udah tampilannya seperti ini. Tadi udah kita buat. Selanjutnya adalah IP lalu DNS. Pada menu DNS setting, server ini kita isikan 192.168.1.3. Dari mana ini? Dari DHCP client. Nah, dari mana sumbernya? Dari DHCP client. Nah, ini kita dapat dari DHCP client, kelihatan ya anak-anak ya, 192.168.1.3. Ini yang diberikan oleh ISP, lalu kita masukkan atau kita input di sini, di server. 192.168.1.3 ya. Lalu kita jangan lupa centang atau checklist allow remote request ya, apply dan oke. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini kalau udah apply oke misalnya. Nah, ini udah. Kalau udah DNS apply oke. Selanjutnya adalah IP, cari firewall. Di sini ada menu filter rule, ada NAT. Pilih yang NAT lalu kalian add. Di general ini cari chain-nya itu source NAT ya, pencarian dari NAT. Out interface-nya ganti ether 1. Action-nya di menu atas action ini save ganti mesh curate. Kalau sudah apply dan oke. Ya, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ya, ini udah jalan ether 1. Untuk mengujinya kita cek menggunakan terminal. Kita ping saja misalnya google.com. Nah, di sini anak-anak sudah membalas ya. Kita Ctrl C untuk memberhentikan, berarti sudah dapat internet. Lalu kita ping IP kita DNS 192.168.1.3 yang kita dapatkan tadi. Oke, statusnya TTL time to lab sudah membalas, Ctrl C. Selanjutnya kita ping 192.168.100.1 IP yang kita buat di ether 2 router Mikrotik. Oke, sudah ngebalas ya. Berarti kita sudah dibalas semua ini.
Langkah selanjutnya adalah kalau sudah dibalas, terdengar anak-anak suara Bapak? Kedengaran, Pak. Dengar. Oke. Dengar, Pak. Oh, Kedengeran, alhamdulillah. Pak. Bagus. Langkah selanjutnya di bawah ini ada menu network. Kalian pilih open network and internet setting. Cari Ethernet. Nah, change adapter option. Ini cari yang Ether 2 nih. Saya di sini Ether 2, nanti tinggal lihat sesuaikan kalian ya. Di sini cari internet protokol version 4 atau TCP IP 4. Kita double klik. Pertamanya ini adalah otomatis seperti ini, kosong. Nah, kita pilih statis ya, statis. Kita ketikkan saja 192.168.100.2. Nggak boleh 1 karena 1 sudah digunakan oleh router Mikrotik. Jadi kita gunakan yang 2. Subnet masknya aja kita klik di sini otomatis. Gateway-nya berapa? Ingat, gateway itu adalah IP perangkat keras di depannya. Berarti 192.168.100.1 karena di depan ini terhubung dengan Ether 2 atau CPU kita terhubung dengan Ether 2 pada router Mikrotik. Lalu preferred DNS yang kita buat tadi 192.168.1.3. Sampai di sini pun sudah bisa internet sebetulnya, bahkan sampai default gateway pun udah bisa internet. Nah, tapi ini Bapak ajarkan kalian untuk mengisi dan paham sampai semuanya. Alternatif DNS jika tidak bisa digunakan, ada yang menggunakan DNS Google misalnya 8.8.8.8, tapi Bapak menggunakan DNS-nya alternatif 192.168.1.1. Dari mana 1.1? Dari yang tadi kita ping itu, ifconfig, terlihat IP modem, kita oke, lalu klik oke. Kayak di sini akan kebuka seperti itu ya. Jadi internet akses sudah terbuka dan kita coba dengan melakukan pengujian. Tadi sudah dari router bisa ping. Sekarang kita ingin dari CPU bisa nggak ping ke router. Oke, kita ketikkan saja ping Google dulu misalnya. Google.com. Ping internet dulu. Sudah balas ya ini ya. Oke, selanjutnya kita coba ping IP 192.168.100.2 IP yang Ether 2 berarti sudah balas. Kalau sudah balas berarti crimping atau kabel kita nggak masalah. Selanjutnya ping 192.168.100.1 IP yang ada di port 2 router Mikrotik. Oke, sudah terhubung ya. Oke, selanjutnya kita ping lagi 192.168, tadi ada 1.3. 1.3 adalah DNS. Kita ping. Oke, sudah balas juga. Yang selanjutnya adalah yang IP modem 1.1. Oke, sudah balas juga. Demikianlah praktik yang Bapak berikan ke kalian untuk keterampilan kalian, untuk pengetahuan kalian. Kalau udah hasilnya seperti ini, sudah ping dan ada jawaban TTL, time to lab, berarti konfigurasi kita berhasil dan kita sudah bisa terhubung ke internet ya. Oke, sekarang Bapak ingin di antara kalian ada yang mempresentasikan dari apa yang Bapak ajarkan kali ini. Ya, jadi Bapak ingin salah satu di antara kalian siswa untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian ya. Setelah kalian membaca modul yang diberikan, mengamati pembelajaran yang diberikan dan melihat praktik yang telah dicontohkan. Oke, kepada salah satu siswa Bapak persilahkan. Ya, jadi saya tadi udah login ke Winbox, terus udah mengikuti langkah-langkah yang tadi Bapak kasih tahu. Terus ini DCP client udah saya add, udah ketemu. Di sini juga keterangannya udah udah ketemu, internetnya udah dapat. Jadi kita buka ke address. Ya, saya add juga, jangan lupa di
yang di sini kita ubah ke Ether 2 ya, jadi Ether 1 dia nabrak nggak bisa. Terus kita masuk ke firewall. Nah di sini kan ada filter dulu sama NAT, kita pilih NAT, kita add. Nah di sini juga udah saya add, udah bisa. Terus kita masuk ke DNS, ketik server. Server itu kita dapat dari DHCP client. Nih yang ini. Kita ketik 92 168 1 6. Jadi jangan lupa kalian checklist kalau remote request, terus apply, oke. Ya, sekarang kita cek di terminal. Kita coba cek ping google.com. Nah, sudah dibalas berarti dia udah dapat internet, udah bisa. Coba lagi ping 92.168.101 bisa. Coba lagi ping 92.168.1.6. Nah, udah bisa. Sekarang udah bisa, kita uji coba. Uji cobanya itu di sini, di paling bawah kanan sini. Kita klik kanan, pencet open network and sharing center, terus pencet change adapter setting. Kita buka ini, klik buka properties, terus di pencet internet protocol version 4. Udah kan tadi kan di sini tuh obtain and IP address nih, dia kosong tadi. Nah kalau kita isi tuh, jadi kita masukin 192 ntar masukin 8 68 1 6 ya, 100 di sini 2 ya. Nah terus kita pencet subtype-nya. Nah dia akan keisi otomatis sendiri. Default gateway-nya 192 ini salah nih, 168 102 sini 192 168. Oke close. Yang situ kita coba cek di CMD. Kita coba ping google.com. Nah balas tuh, berarti bisa. Sekarang kita coba lagi ping 192.168.1.1. Nah bisa dia. Sekarang kita coba lagi ping 192.168.1.1. Nah bisa dia. Nah, ya udah mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian scan link yang ada di sini atau klik yang ada di bawahnya. Ya, Bapak berikan waktu untuk mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah, oke Bapak cek kalau sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah Bapak cek ya. Oke, terima kasih sudah 21 yang merespon. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian ya. Nanti ada nilainya juga. Tinggal nanti kalian lihat aja di sini. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Nilainya akan masuk ke nilai keterampilan kalian. Oke, sekarang kesimpulan dari siswa. Bapak ingin salah satu di antara kalian menyimpulkan apa yang kita pelajari kali ini, ya. Silakan kalian berikan kesimpulan. Bapak berikan waktu untuk memberikan kesimpulan 2 orang sebelum Bapak merangkumnya dan memberikan penguatan pada kalian. Yang ingin memberikan kesimpulan, silakan angkat tangan kalian. Ya, silakan Saudara Bagindo.
pelajaran pada hari ini yang bisa saya simpulkan itu, jadi DNS itu dia intinya sistem yang ngemudahin kita buat ngelakuin browsing di internet. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nginget alamat website dalam angka. Kita cuman harus kita cuman menuliskan nama domain yang kita pengen buka, terus nanti DNS itu dia akan terjemahin ke alamat IP yang ingin kita tuju. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Saudara Bagindo atas kesimpulannya yang pertama. Oke, silakan teman-teman, rekan-rekan siswa semuanya yang ingin menyampaikan kesimpulan. Tadi setelah teman kalian, Saudara Bagindo, ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Bapak persilakan, angkat tangannya. Maharani, silakan memberikan kesimpulan, Maharani. Ya, kesimpulan kedua, silakan siswa. Siti Amirah ya, Siti Amirah. Ini yang angkat tangan siapa ini? Ya Bapak, jadi kesimpulan yang kedua. Bapak, Ya, Maharani, silakan kesimpulannya. kesimpulan yang kedua, bila dalam jaringan TCP atau IP memiliki banyak sekali host, maka akan sesuai bagi manusia untuk mengingatkan alamat-alamat IP yang ada, atau mungkin bagi komputer hal ini bukan menjadi masalah. Karena itulah alamat-alamat IP tersebut perlu ditutup dengan nama yang dapat diingat manusia secara mudah dengan menggunakan DNS. Misalnya seperti IP address 8.8.8.8 yang ditutupi menjadi www.google.com sehingga mudah diingat, Bapak. Ya, terima kasih Maharani atas kesimpulannya. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah siang, Bapak rangkum saja ya. Jadi Bapak rangkum untuk penguatan kalian. Jadi DNS itu intinya adalah sistem yang memudahkan kita dalam melakukan browsing di internet, seperti yang dikatakan teman kalian Bagindo. Jadi kita tidak perlu mengingat alamat website dalam angka, kita cukup menuliskan nama domain yang ingin kita buka, dan DNS akan menerjemahkan ke alamat IP tujuan kita. Itu sebagai penguatan kalian dan kesimpulan yang diberikan oleh Bagindo juga. Oke, selanjutnya yang kedua itu diberikan oleh Maharani. Betul, bila dalam jaringan TCP/IP memiliki banyak sekali host, maka akan susah bagi manusia untuk mengingat alamat-alamat IP yang ada. Mungkin bagi komputer ini bukan menjadi masalah, tapi kalau untuk manusia kan terlalu ribet atau susah mengingat angka-angka. Karena itu alamat-alamat IP tersebut perlu ditutupi secara mudah dengan menggunakan DNS. Misalnya DNS Google itu 8.8.8 misalnya seperti itu. Atau IP-nya nanti ditutupi oleh URL-nya aja. Tapi kalau DNS Google biasanya 8.8.8. Kalau DNS-nya itu yang saya tahu. Ya, oke, terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian pelajari kali ini bermanfaat, berguna, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi aktivitas. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang firewall, ya, firewall pada jaringan. Menu selanjutnya atau tema selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya yaitu firewall pada jaringan komputer. Ya, oke. Selanjutnya agar pembelajaran ini menjadi berkah kepada teman kalian, Ahmad Parisi, Bapak persilakan untuk menutup pembelajaran ini dengan doa. Kepada Ahmad Parisi, Bapak persilakan.
Ya, sebelum kita tutup, alangkah baiknya membaca suratul Fatihah agar apa-apa yang kita dapat bisa bermanfaat. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, terima kasih boleh meninggalkan ruangan meeting ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran. Sama-sama. Terima kasih. Ya, yang belum absen silakan nanti absen ya. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Linknya dibagikan. Baik, Pak. Ya, untuk menambah nilai kalian. Oke, boleh meninggalkan ruangan meeting ini. Bapak ucapkan terima kasih.